Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman-Nya dan juga menaikkan syafaat kita kepadanya. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita satukan hati, kita berdoa, memohon kekuatan dan bimbingan yang datangnya dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala rasa syukur dan ucapan terima kasih kami. Karena kami merasakan bahwa Tuhan yang menuntun, membimbing dan memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami percaya kebaikan Tuhan mengatasi segala pergumulan dan persoalan kehidupan yang kami rasakan. Dengan kebaikan Tuhan, kami akan kuat dalam menghadapi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 3, demikian bunyinya. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis di dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita renungkan hidup kita pada saat ini, apakah kita melihat bagaimana keindahan atau kebaikan hidup yang kita rasakan? Dan juga sebaliknya, bagaimana sekarang persoalan-persoalan yang tidak henti-hentinya datang, penderitaan datang yang kena di dalam kehidupan manusia sampai pada saat ini. Apa yang kita lihat? Banyak kebahagiaan, banyak penderitaan. Itu dalam perjalanan kehidupan kita. Dan pada saat ini kita lihat juga banyak kesulitan yang kita rasakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mengatasi situasi seperti ini, untuk hidup dalam keadaan yang seperti ini, umpamanya banyaknya orang-orang yang terkena virus corona, banyaknya orang-orang yang terkena PHK dan sampai sekarang belum mendapat pekerjaan, banyaknya anak-anak kita yang tidak serius, tidak setia dalam pelajarannya karena melalui belajar jarak jauh, dan adanya persoalan-persoalan yang lain yang kita hadapi pada saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat sekarang sehingga kita masih mampu untuk melewati, untuk menghadapi kenyataan ini? Mari kita belajar dari pengalaman kehidupan Raja Josia bersama dengan rakyatnya ketika Josia memimpin sebagai raja di tengah-tengah bangsa Israel. Dia melihat, pada awalnya dia melihat, dia membaca bahwa begitu murkanya Tuhan terhadap dunia ini, sehingga Tuhan sudah merencanakan berbagai malapetaka. Dan ketika raja melihat dan membacanya, maka apa yang dia lakukan? Dia kembali kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia bawa bangsanya kepada Tuhan. Dan dia berjanji di hadapan Allah untuk melewati, untuk mematuhi semua perintah-perintah Tuhan, untuk taat kepada aturan-aturan Tuhan, dan untuk setia kepada ketetapan-ketetapan Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat situasi yang kita hadapi ini juga, kita perlu supaya mampu untuk menghadapi masa sulit ini,
untuk hidup di tengah-tengah situasi yang sulit ini, yang merupakan persoalan begitu banyak, penderitaan begitu banyak, kesedihan begitu banyak, tantangan begitu banyak. Yang perlu apa yang harus kita lakukan? Mari kita datang tetap kepada Tuhan. Kita sujud di hadapan Tuhan. Mari kita bertekad, berjanji di hadapan Tuhan untuk tetap setia kepada undang-undang Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Dengan cara seperti itu kita akan mampu menghadapi segalanya. Kita akan dikuatkan. Yang menguatkan kemampuan kita itu datang dari mana? Yaitu datang dari Tuhan. Kepatuhan kita kepadanya menunjukkan kesetiaan kita, penyerahan diri kita kepadanya. Sehingga ketika kita menyerahkan kehidupan kita secara total kepada Allah, maka Allah akan menaungi, memenuhi kehidupan kita dengan kuasa dan kehendaknya. Sehingga Tuhan kita yang begitu baik, Tuhan kita yang penuh dengan kuasa, Tuhan kita yang penuh dengan kemuliaan akan menuntun dan membawa hidup kita seturut dengan kehendaknya. Dia akan membawa kita kepada hidup yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, sekalipun begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu marilah kita satukan hati kita persiapkan hidup kita untuk lebih lagi setia kepada Tuhan, untuk lebih lagi patuh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang penting menjadi dasar kita dalam berpikir, bertindak, dan juga dalam berbicara adalah kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan dengan caranya menguatkan kita, menghibur kita. Maka Tuhan bekerja dalam diri kita untuk membawa kita kepada ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun banyak tantangan yang kita rasakan, orang-orang yang patuh kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan akan selalu dimampukan untuk menghadapi segalanya. Bukan berarti kita akan terbebas dari persoalan yang ada, tapi persoalan itu tidak akan mengalahkan kita, tapi kita mampu menghadapinya dan melewatinya. Oleh karena itu, marilah kita kuat, kita setia untuk mendengarkan firman-Nya, setia untuk melakukannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa menguatkan kita, memelihara hidup kita, dan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana seharusnya kita dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga masa sulit ini akan mampu kita lewati. Kita akan menyeberangi masa sulit ini dan kita akan menerima kekuatan dan keindahan. Sebab Tuhan katakan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kita akan mendapatkan keindahan itu. Badai pasti berlalu dan kita akan menikmati kebahagiaan itu. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Banyak duka, penderitaan, air mata yang kami rasakan pada saat ini. Dan juga berbagai kesedihan, persoalan, penderitaan hidup. Karena berbagai-bagai hal yang sedang terjadi. Tuhan, melalui firman yang kami dengarkan, tidak ada cara yang terbaik selain kami berjanji di hadapan Tuhan untuk patuh, untuk setia dengan segenap hati dan segenap jiwa kami kepada Tuhan. Setia untuk mendengarkan firman Tuhan, setia untuk melakukan firman Tuhan, sehingga melalui pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami, sungguh-sungguh kami berdasarkan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Maka bukan berarti kami harus mengelak dari situasi yang ada. Bukan berarti kami harus meninggalkan dan meratapi situasi kami, sekali apapun yang terjadi. Tapi Tuhan akan memampukan dan menguatkan kami untuk hidup di tengah-tengah persoalan yang ada. Dan pada waktunya, seperti janji Tuhan, bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Maka pada saatnya nanti, kami akan menerima keindahan itu.
dan pasti badai akan berlalu. Terima kasih ya Tuhan. Jangan biarkan kami terpuruk dalam kesulitan kehidupan kami, tapi kuatkan kami dengan satu keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tidak ada yang secara kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang baik untuk kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat-Mu untuk mengabarkan kabar kebaikan Tuhan di dalam dunia ini. Dan pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan. Kami memohon dengan segala kerendahan hati. Tuntun kami dan keluarga kami, anak-anak kami. Biarlah kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Kami boleh dengan setia selalu untuk setia kepada Tuhan dalam melakukan kehendak Tuhan. Kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Berikan kepada kami apa yang kami butuhkan. Berikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera. Berikan kepada kami semangat untuk menjalani kehidupan kami, untuk melakukan yang terbaik bagi sesama kami. Dan tolong juga anak-anak kami ya Tuhan, yang pada saat ini sedang berjuang untuk sekolahnya, untuk pekerjaannya, untuk teman hidupnya, dan juga untuk setiap perjuangannya melawan tantangan-tantangan yang ada di sekelilingnya. Tuhan kami mohon, Tuhan kuatkan mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga anak-anak kami tetap terjaga, bisa dijaga oleh kasih Tuhan, sehingga dia tidak terpengaruh oleh semua kejahatan yang ada. Dia tetap bisa dengan setia belajar dengan sungguh. Dia boleh dengan sabar mencari pekerjaannya. Dan kami juga berdoa yang sedang menunggu teman hidupnya, Tuhan mempertemukan dengan orang yang cocok untuk mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk orang-orang yang merasakan sakit penyakit dalam dirinya. Sungguh ya Tuhan, kami melihat begitu banyak orang-orang yang terkena penyakit, baik penyakit virus, terpapar virus corona, ataupun penyakit-penyakit yang lain, termasuk juga penyakit pikiran. Tuhan, kami bawakan semua yang sakit ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkenan untuk menjamah mereka. Tuhan berkata kepada mereka, walau sepatah kata, sehingga pulihlah penyakitnya, pulihlah kesehatannya. Mereka mendapat kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Apapun itu sakitnya pada saat ini. Dan juga biarlah Tuhan menyentuh hatinya, sehingga hati yang susah, hati yang gelisah, stres, Tuhan bisa pulihkan menjadi hati yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan damai sejahtera. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk banyaknya hamba-hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan yang terpapar virus corona. Tuhan kami mohon, berkenanlah Tuhan untuk menolong, untuk bersama-sama dengan mereka berjuang untuk melawan virus ini, sehingga mereka mampu melewatinya. Masa-masa krisis mereka boleh lewati dan mereka mendapatkan kesehatan pada waktunya. Oleh karena itu, Tuhan perlengkapi tim medis, Tuhan perlengkapi semua obat-obat yang diperlukan, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan atas kuasa Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu semua yang terjadi ini juga adalah atas seizin Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami untuk mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan atas semua ini. Dan berikanlah kepada kami hikmat kebijaksanaan untuk memahami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa kami. Maafkan kami ya Tuhan dalam setiap pelanggaran yang sudah kami lakukan. Dan kami mau berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan. Dengarkan perjanjian kami, dengarkan doa kami, selamatkan kami ya Tuhan dari semua persoalan kehidupan yang ada pada saat ini. Sehingga sungguh-sungguh melalui hidup kami akan menjadi saksi Tuhan di dalam menyaksikan kabar sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Tuhan mendengarkan suara hati kami yang meminta tolong kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya bahwa
dalam nama Tuhan, kami akan jalani kehidupan ini. Kami akan melewati seluruh persoalan kami bersama dengan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang kita dengarkan pada saat ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.